Shalom saudara, ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah 3 minggu kita tidak berjumpa di dalam satu gereja atau pertemuan kita bersama di dalam gereja. Tapi saya yakin dan percaya saudara-saudara, ibu bapak pasti dalam keberadaan yang sehat walafiat. Tentunya ibu bapak, saya juga sudah sangat rindu untuk kita bertemu kembali. 3 minggu loh kita tidak bertemu. Dan saya yakin pasti ada waktu Tuhan kita akan bersama kembali. Puji Tuhan. Ibu bapak, hari ini saya akan share mengenai kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kita bersama. Nah, mengapa Tuhan Yesus harus mati? Pertanyaan ini tidak boleh dianggap sederhana, ibu bapak. Salah satunya adalah bahwa ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus kepada Bapa harus dibuktikan sampai pada kematian. Itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Berbeda dengan Ayub yang hanya sampai pada sakit fisiknya. Kita tahu tentang Ayub. Penderitaannya sangat luar biasa, ibu bapak. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidak sampai merenggut nyawanya. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ketaatannya, pengabdiannya, pembelaannya melebihi segala sesuatu yang dimilikinya, termasuk nyawanya sendiri. Dengan tindakan ini Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya seorang anak mengasihi Bapa. Yohanes 14 ayat 31 berkata, "Tetapi supaya dunia tahu bahwa Aku mengasihi Bapa dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Makanya Allah sangat mengasihi anaknya secara istimewa. Di dalam Yohanes, saudara bisa baca dalam Yohanes 10 ayat 17. Nah, ibu bapak, bukankah kita diberi kasih karunia kepada umatnya yang percaya? Tetapi kalau kita tidak mempergunakan semua ini sia-sia, ibu bapak. Marilah kita kerjakan apa yang diberikan, yaitu kita kerjakan untuk sampai kita mati, kapanpun itu. Dan kita pasti akan masuk di dalam kerajaan Allah. Kalau kita berbuat sesuatu yang baik, ibu bapak, dan melakukan apa yang maunya Bapa kita di surga. Contoh Tuhan Yesus, ibu bapak, di mana Allah Bapa menaruh dia sebagai anak dan dia melakukan itu. Pada detik-detik terakhir dia berkatakan, "Kehendakmu saja yang terjadi." Demikian juga kita, ibu bapak. Dan saya juga sedang berusaha melakukan ini. Karena tidak gampang, ibu bapak. Tidak gampang, ibu bapak. Oleh karena itu, marilah kita taat akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau melakukan semua itu. Seharusnya Lucifer berperilaku seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi ia memilih jalannya sendiri, memberontak, tidak taat, tidak mengabdi kepada Bapa. Ini contoh Allah memberi kita pilihan yang bebas. Di mana Allah menunjukkan pembanding membuktikan kesalahan Lucifer. Tentunya kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita sudah ada pilihan-pilihan. Di mana pilihan itu kita melakukan kebenaran
agar supaya karakter Yesus kita menunjukkan di mana kita berada. Kalau kita belajar kitab Ayub, di mana Allah membuat pembanding membuktikan Lucifer bersalah dan terjadi ujian hebat bagi Ayub. Ternyata hal ini dialami oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan, mengapa Allah sengaja menuntun Tuhan Yesus dicobai? Hal ini sama dengan Ayub didorong masuk ajang pertempuran atau percobaan. Di dalam Ayub 1, 7 dan 8. Tapi Ayub tegar meskipun cobaan melalui kawan dekatnya, bahkan istrinya, dia tetap tegar. Dan dia yakin akan keluar dari pertempuran ini. Dan setelah itu dia akan meraih kemerdekaan. Itulah tekad Ayub. Kita juga harus demikian, Ibu Bapak. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam cobaan terlebih, Ibu Bapak, seperti virus hari-hari ini kita hadapi, virus corona. Bukankah kita malah lebih dekat dengan keluarga karena kita tidak bisa keluar ke rumah, tidak bisa keluar rumah, Ibu Bapak? Nah, di sini kita ada satu persekutuan yang indah dalam keluarga, Ibu Bapak. Ini salah satu di mana akhir zaman sudah mulai kelihatan. Kita dicobai dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan Yesus, Allah Bapa yang mempunyai segala-galanya. Tetapi kalau kita diproses oleh kebenaran firman Tuhan, kita pasti sudah siap menghadapi semua ini. Apapun yang terjadi, kita harus tegar dan kuat seperti Ayub. Tuhan Yesus menghadapi ujian dan pencobaan bukan hanya sampai di kesehatan fisiknya, tapi sampai pada nyawanya. Filipi 2 ayat 8. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib dalam ketaatan kepada Bapa di surga adalah kematian yang sangat mengerikan bagi Lucifer. Karena dengan ketaatannya sampai kematian dapat membuktikan iblis bersalah. Haleluya. Kadang-kadang, Ibu Bapak, kita terpengaruh dengan keberadaan dunia sekarang. Maka malah kita kalau tidak tahan, malah kita diseret oleh keberadaan dunia ini. Padahal kita sudah tahu, Ibu Bapak, kita hanya kesementaraan dunia ini. Dunia tidak abadi menyenangkan kita. Justru kalau kita mengikuti dunia, maka kita akan diseret kepada kegelapan. Tetapi kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita melawan keberadaan dunia ini, maka saya yakin dan percaya kita dipanggil, kita sudah disediakan tempat di langit baru dan bumi baru. Saudara-saudara, banyak sekali cobaan, tetapi inilah kehidupan. Marilah dengan keberadaan sekarang ini, di mana kita ditantang untuk menghadapi virus corona. Tapi kalau kita dengan yakin dan percaya, semua ini akan lewat. Dan kita akan berkata, terima kasih Tuhan, karena semua ini kami sudah lewati. Oleh karena-Mu, kami ada kekuatan. Nah, manusia yang disebut sebagai Adam terakhir, Ibu Bapa, yang menjadi jagoan Allah Bapa yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan Tuhan Yesus membuahkan hak
untuk memproklamirkan bahwa segala kuasa surga dan di bumi dalam tangannya, dan ia adalah bintang timur yang gilang gemilang. Dengan demikian, nyatalah bahwa fakta kematian haruslah dialami atau dilalui oleh Tuhan Yesus, sebab kematiannya jalan menuju kepada kemenangan. Timbul pertanyaan, kalau dia adalah Allah sendiri, mengapa bisa mati? Justru, Ibu Bapak, disinilah letak keunggulannya. Allah menjadi manusia 100% yang bisa mati. Perhatikan, Allah menjadi manusia 100% yang bisa mati. Tanpa kematiannya tidak akan pernah ada keselamatan. Oh, haleluya. Pengorbanannya sangat luar biasa bagi kita, Ibu Bapak. Mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Haleluya. Hal ini memberi pengharapan yang kuat dan sangat menghibur bahwa kematian bukanlah akhir kehidupan. Akhir kehidupan kita bukan hanya sampai di kuburan. Kita akan dibangkitkan dan memiliki kehidupan di langit baru, bumi baru. Kata Pewahyu dalam 21 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu Bapak, di mana kita sementara berdiam diri untuk menghadapi cobaan ini. Tetapi tadi saya katakan, kita akan keluar dengan cobaan-cobaan seperti ini, menjadi orang yang merdeka dan berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau ada kekuatan kami menghadapi semua ini. Dengan demikian, kematian bukan akhir kehidupan, Ibu Bapak. Kematian adalah perpisahan sementara. Suatu hari nanti kita akan bertemu kembali di kerajaan surga. Marilah kita sungguh-sungguh hidup sebagai anak Allah. Hidup dalam kesucian Tuhan. Sola Gracia. Kita akan ketemu lagi dalam minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengharapkan saudara-saudara, ibu bapa yang diberkati Tuhan, marilah kita kuat terus untuk menghadapi tantangan ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.